Hai anak-anak, kita akan melanjutkan untuk video bagian yang kedua. Tadi kita telah mempelajari sifat bilangan berpangkat jika pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Bagaimana jika pangkatnya 0? Bagaimana jika pangkatnya bilangan bulat negatif? Mari kita pelajari sifat-sifatnya. Yang pertama adalah jika pangkatnya adalah 0. Nah, jika A adalah bilangan real tidak 0, maka berlaku sifat A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kok bisa? Mari kita lihat pembuktiannya. Bukti, perhatikan bahwa jika A adalah bilangan real tak 0 dan M adalah bilangan bulat positif, dengan menggunakan sifat berlaku, ini sifat yang tadi ya, sifat pembagian ya, A pangkat M dibagi A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikurangi M. Karena M-nya adalah bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah A pangkat 0. Kita simpan dulu sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, perhatikan juga pada operasi pembagian berlaku jika ada bilangan yang sama atau suatu bilangan dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Ini juga berlaku. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat M, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 2. Dari bentuk ini kan sama. Nah, maka dari persamaan 1 dan 2 dapat kita ambil kesimpulan A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, jika pangkatnya adalah bilangan bulat negatif. Jika A adalah bilangan real tak 0 dan M adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Kita lihat pembuktiannya. Bukti, perhatikan bahwa jika A adalah bilangan real tak 0 dan M adalah bilangan bulat positif, dengan menggunakan sifat eksponen, nah yang sebelumnya tadi kita pelajari, berlaku, perhatikan, A pangkat negatif M. Negatif M ini bisa dituliskan dengan bentuk yang lain, yaitu 0 dikurangi M. Nah, kan operasi pengurangan kan? Nah, sifat eksponen yang sebelumnya jika ada pangkat dikurangi seperti ini, maka menjadi pembagian. Menjadi A pangkat 0 dibagi A pangkat M. Dengan menggunakan sifat pangkat 0 yang sebelumnya, kita bisa peroleh A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingga terbukti bahwa A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Mudah bukan? Baik, kita telah mempelajari semua sifat-sifatnya. Nah, nanti di modul diberikan rangkuman sifat-sifat eksponensial. Totalnya ada 7 sifat. Nah, dari sifat-sifat ini bisa kita kombinasikan untuk mengerjakan berbagai macam tipe soal mengenai konsep eksponen. Sebagai contoh seperti ini. Contoh 7. Gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan bentuk berikut. Kita diminta untuk menyederhanakan. Perhatikan A pangkat 3 dikali B pangkat 7 dibagi B pangkat 9. Perhatikan di sini variabel A-nya hanya ada di bagian pembilang atau di bagian atas, di bawah tidak ada. Sedangkan B di pembilang ada, di penyebut ada. Maka yang A tetap. Nah, yang B ini berlaku sifat pembagian. Perhatikan ya.
B pangkat 7 dibagi B pangkat 9 sehingga menjadi B pangkat 7 dikurangi 9. Maka hasilnya adalah A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 2. Sebenarnya sampai sini sudah selesai, tapi biasanya pada soal diminta untuk mengubah ke bentuk pangkat positif. Supaya ini menjadi positif, kita gunakan sifat yang sebelumnya ya, sehingga menjadi A pangkat 3 dibagi B pangkat 2. Nah, di sini kita sudah mengkombinasikan 7 sifat yang telah kita pelajari. Contoh yang kedua, A kali B pangkat 4 kali C pangkat 2 dibagi B pangkat 8 C pangkat 2. Kita cek dulu variabelnya, A-nya sendirian ya di atas, B ada di pembilang penyebut, C juga ada, maka A-nya tetap, B-nya kita pasangkan di sini. Nah, berarti B pangkat 4 dikurangi 8, C pangkat 2 dikurangi 2. Berlaku sifat pembagian eksponen sehingga menjadi A kali B pangkat negatif 4 C pangkat 0. Perhatikan, B pangkat negatif 4 ini jika ingin diubah ke pangkat positif, maka gunakan sifat dipindah ke bawah ya. Dan C pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka jawabannya adalah A dibagi B pangkat 4. Nah, 2 contoh, kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga masih sama, kita mengkombinasikan semua sifat-sifatnya. Gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan bentuk berikut. Nah, perhatikan ya. 24 dikali A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 2 dikali C dibagi 6 dikali A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 3 C pangkat negatif 6. Nah, perhatikan, kita akan mulai menggunakan sifat-sifat. Di sini ada bilangan 24 dan 6. Jika dilihat ini bisa dibagi ya, maka kita sendirikan 24 dibagi 6. Kita cek semua variabel ada pasangannya ya. A di pembilang ada, penyebut ada, juga B dan C. Maka bisa kita gunakan sifat pembagian. Hati-hati, A dikurang A pangkat negatif 7 dikurangi negatif 2. Hati-hati. B pangkat negatif 2 dikurangi negatif 3 C pangkat 1, karena ini C nya nggak ada pangkatnya ya, berarti pangkat 1 dikurangi negatif 6. Nah, bentuk seperti ini jika pada operasi bilangan bulat maka menjadi penjumlahan. Maka hasilnya adalah 24 dibagi 6 adalah 4, negatif 7 ditambah 2 negatif 5, negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1, 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7. Nah, jika ingin diubah ke pangkat positif, maka A pangkat negatif 5 nya ini kita gunakan sifat sehingga di bawah posisinya di bagian penyebut. Maka jawaban akhirnya adalah 4 B C pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Itu adalah contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir untuk kombinasi sifat-sifat. Nah, gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Ada suatu cerita yang diminta untuk kita selesaikan. Diketahui jika A sama dengan setengah atau 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1, tentukan nilai dari A pangkat negatif 2 kali B kali C pangkat 3 dibagi A kali B pangkat 2 kali C pangkat negatif 1. Nah, di sini nanti variabel A, B, C ini akan kita ganti dengan yang diketahui. A diganti setengah, B diganti 2, C diganti 1.
Namun untuk mempermudah perhitungan, terlebih dahulu kita sederhanakan bentuk eksponennya. Nah, langkah pertama, sederhanakan terlebih dahulu. Perhatikan, cek variabelnya ya. Di pembilang ada A, di penyebut juga ada A, B ada, C ada. Kita gunakan sifat pembagian menjadi A pangkat negatif 2 dikurangi 1, B pangkat 1 dikurangi 2, C pangkat 3 dikurangi negatif 1. Maka hasilnya adalah A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 1 dikali C pangkat 4. Jika diubah ke pangkat positif, maka hasilnya adalah C pangkat 4 dibagi A pangkat 3 kali B. Nah, bentuk yang lebih sederhana ini itu ekuivalen atau sama dengan ini, tapi bentuknya lebih sederhana. Maka untuk mencari nilainya kita bisa gunakan ini. Nah, kemudian setelah kita sederhanakan, kita substitusikan atau kita ganti sesuai dengan yang diketahui. A diganti dengan setengah, B diganti dengan 2, dan C diganti dengan 1. Mari kita ganti. 1 pangkat 4 dibagi setengah pangkat 3 dikali 2. 1 pangkat 4 hasilnya 1. Nah, ini hati-hati. 1/2 pangkat 3 sifat eksponen, berarti 1 pangkat 3 dipangkatkan masing-masing ya. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Kemudian kita hitung 1/8 kali 2 hasilnya adalah 1/4. 1 dibagi 1/4 hasilnya adalah 4. Nah, mudah bukan? Intinya untuk tipe soal seperti ini sederhanakan terlebih dahulu, baru substitusikan nilai yang diketahui pada soal. Nah, berikutnya tadi kita sudah belajar jika pangkatnya adalah bilangan bulat, mulai dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif hingga 0. Lalu bagaimana jika pangkatnya berupa pecahan? Nah, ada definisinya. Definisi ini nanti akan menjadi jembatan untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Jika A adalah bilangan real tak 0 dan P dan Q adalah bilangan bulat dengan Q tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku, perhatikan bentuknya, A pangkat P per Q, ini pangkat ya, A pangkat P per Q itu dapat ditulis sebagai akar pangkat Q dari A pangkat P. Jadi pembilangnya menjadi pangkat A, penyebutnya menjadi akarnya, akar berapa, begitu. Itu merupakan definisi pangkat pecahan. Kita coba lihat contohnya, contoh penggunaannya. Contoh 9, nyatakan bentuk pangkat pecahan berikut menjadi bentuk akar. Nah, kita lihat A pangkat 1/5, A pangkat 1/5, pecahan kan, pembilangnya 1, penyebutnya 5, maka bisa diubah menjadi akar pangkat 5 dari A pangkat 1. A pangkat 1, pangkat satunya tidak perlu ditulis sehingga menjadi akar pangkat 5 dari A. Contoh yang kedua, A pangkat 2/3, pembilangnya 2, penyebutnya 3, sehingga kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Nah, itu dari bentuk pangkat pecahan menjadi akar. Bagaimana kalau kita balik dari akar menjadi pecahan? Nah, kita balik ya. Akar pangkat 3P ubah ke bentuk pangkat pecahan. Nah, ingat di sini P pangkatnya 1 ya, sehingga menjadi P pangkat 1/3. Begitu pula ini, perhatikan hati-hati, akar pangkat 2 dari Q pangkat 3 masih dipangkatkan dengan 4. Kalau bertemu dengan soal seperti ini, selesaikan bagian dalamnya terlebih dahulu. Kita ubah dulu jadi bentuk pecahan menjadi Q pangkat 3/2.
Pembilangnya, penyebutnya ya, 3/2 pangkat 4. Nah, ingat sifat eksponen ya, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi maka dikalikan sehingga menjadi Q pangkat 3 kali 4 12/2. 12/2 adalah 6, maka hasilnya adalah Q pangkat 6. Baik, ini adalah akhir dari materi konsep eksponensial. Kalian sudah mempelajari sifat-sifat serta ada juga definisi dan contoh soal. Untuk lebih memahami materi ini tentunya dibutuhkan latihan. Maka sebagai tugas 1, kerjakan latihan 1 pada e-modul. Untuk instruksi pengerjaan silahkan dilihat di Google Classroom masing-masing. Demikian dari saya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan bertanya ke guru masing-masing. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Tuhan memberkati.